Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ilmuwan bisa ngintip ke dalam sel seekor ikan? Ternyata ini nggak sesimpel ditaruh di bawah mikroskop loh. Ini adalah dunia presisi yang luar biasa. Nah, kita akan menjelajahi seni dan sains di balik proses mengiris untuk sains. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya para ilmuwan mengubah organ yang sakit dan nggak jelas ini jadi gambar yang super jernih dan penuh info kayak gini? Ya, untuk melihat apa yang salah, mereka harus masuk ke dalam. Tapi, perjalanan buat dapetin gambar mikroskopis yang sempurna itu, wah, tantangan presisinya luar biasa. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita bahas rintangan-rintangannya, kita harus tahu tujuannya apa. Kenapa sih proses ribet ini perlu banget dilakuin? Ini tuh langkah pertama buat membuka semua rahasia di level seluler. Proses ini namanya mikrotomi. Tujuannya simpel tapi susah banget, mengiris jaringan setipis mungkin. Kita ngomongin ketebalan cuma beberapa mikron. Itu jauh lebih tipis dari sehelai rambut kita. Cuma dengan setipis ini, cahaya bisa menembus dan semua rahasia sel bisa kelihatan jelas di bawah mikroskop. Anggap aja ini kayak obstacle course yang taruhannya tinggi buat para ilmuwan. Ini bukan sekedar mengiris biasa loh. Setiap langkah, dari persiapan sampai irisan terakhir, itu harus presisi banget. Salah dikit aja, sampel yang berharga bisa langsung rusak dan gak berguna. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru nih. Soalnya, nggak semua jaringan ikan itu sama. Masing-masing punya tantangan uniknya sendiri, kayak kita lagi menjelajahi medan yang beda-beda gitu dalam sebuah petualangan. Rintangan pertama kita, insang. Jaringan ini kan halus banget ya, ada lapisan epitel tipis yang disangga sama tulang rawan. Nah, kombinasi jaringan lunak dan keras ini bikin dia gampang banget kena getaran pas diiris. Artefak ini namanya chatter, kelihatan kayak ombak-ombak kecil gitu di hasil irisannya. Terus gimana ngatasinya? Jawabannya, kontrol total. Ilmuwan harus pakai pisau yang super tajam, dinginin blok jaringannya biar lebih stabil, terus motongnya pelan-pelan dan stabil banget. Setiap gerakan itu diperhitungkan, biar nggak ada getaran sedikit pun. Rintangan berikutnya lebih gila lagi. Mata ikan. Lensa mata itu kayak paradoks, padat banget, tapi di saat yang sama juga rapuh banget. Coba bayangin ngiris sebutir kelereng kaca. Salah neken dikit aja, langsung pecah berkeping-keping. Udah deh, analisis jadi mustahil. Nah, buat ngakalin bahan serapuh ini, perlu trik-trik khusus. Ilmuwan bisa aja menanamnya di dalam resin, kayak ngebekuin serangga di getah pohon gitu, biar lebih kuat. Atau mereka bisa ngebekuinnya super cepat pakai teknik namanya krioseksi, biar jadi cukup keras untuk diiris dengan rapi. Dan rintangan umum ketiga, kulit dan sisik. Sisik yang keras ini tuh kayak serpihan-serpihan batu kecil. Gak cuma bisa merusak pisau mikrotom yang mahal, tapi juga bisa menyobek jaringan lunak di sekitarnya pas proses mengiris. Jadi, ya nggak bisa langsung diiris gitu aja. Pertama-tama, sisiknya harus dilunakin dulu. Prosesnya pakai bahan kimia, namanya dekalsifikasi. Anggap aja kayak direndam dalam larutan khusus yang pelan-pelan melarutkan mineral kerasnya, mengubah si batu kecil tadi jadi sesuatu yang bisa dipotong pisau. Oke, setelah kita lewatin rintangan spesifik perjaringan, ada nih beberapa masalah umum yang bisa muncul kapan aja, nggak peduli jaringannya apa. Kita sebut aja ini jebakan universal mikrotomi yang harus diwaspadai sama setiap ilmuwan. Jadi, ada 3 musuh utama yang harus diwaspadai. Yang pertama, chatter, yang tadi udah kita singgung. Kedua, scoring atau goresan. Dan ketiga, compression atau jaringan yang mengerut. Yuk kita bedah satu-satu biar paham cara menghindarinya. Oke, pertama chatter. Garis-garis getaran ini muncul kalau pisaunya goyang dikit, sudut potongnya salah, atau blok jaringannya kurang dingin. Solusinya, kencengin semuanya, atur lagi sudutnya, dan pastiin sampelnya tetap dingin. Kuncinya ya presisi. Berikutnya, scoring. Ini tuh kayak ada kerikil pas kita lagi coba gambar garis lurus, pasti ada goresannya kan? Nah, kerikil di sini bisa jadi sisa kalsium, sebutir debu, atau bahkan cacat kecil di pisaunya. Makanya kebersihan dan persiapan yang sempurna itu penting banget. Dan yang terakhir, compression. Di sini jaringannya tuh nggak kepotong bersih, tapi malah kedorong dan jadi keriput kayak akordeon. Biasanya penyebabnya ada 2, pisaunya tumpul atau motongnya kelambatan. Solusinya simple, ganti pisaunya dan potong sedikit lebih cepat. Setelah semua rintangan dan cara mengatasinya ini, mungkin kita jadi mikir, emangnya sepenting itu ya? Kenapa harus susah-susah banget? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat kenapa satu irisan yang sempurna itu jadi penentu segalanya.
Ini dia aturan emas dalam histologi. Dan ini poin yang krusial banget. Kegagalan mikrotomi itu nggak bisa diperbaiki sama pewarnaan. Jadi, kita nggak bisa ngakalin irisan yang jelek dengan pewarnaan yang bagus. Kalau fondasinya, yaitu irisannya, udah cacat, ya seluruh analisis bahkan jadi ngaco. Nggak ada jalan pintas. Dan inilah hasilnya di dunia nyata. Irisan yang sempurna bikin ahli patologi bisa mendiagnosis penyakit dengan akurat. Irisan yang sempurna membantu ilmuwan melacak polusi di perairan kita. Dan irisan yang sempurna bisa membuka rahasia reproduksi dan kehidupan itu sendiri. Semua penemuan hebat ini berawal dari satu irisan kecil yang sempurna. Jadi ya, seluruh perjalanan yang sulit ini, dari organ mentah, melewati rintangan-rintangan unik, sampai menghindari setiap jebakan mikroskopis, semuanya itu menuju ke sini. Sebuah gambar yang jernih, indah, dan yang paling penting, penuh sama informasi ilmiah yang harganya tak ternilai. Ini kan bikin kita jadi mikir ya, setiap irisan yang sempurna itu seperti membuka sebuah pintu ke pemahaman baru. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang tersembunyi? Tentang kehidupan bawah air, tentang penyakit, atau tentang evolusi yang sedang menunggu untuk diungkap dan cuma berjarak satu irisan sempurna dari kita?